Justru kebanyakan yang minta disius tuh yang kosmetiknya maunya yang lebih bagus ya. Kenapa saya bilang kosmetik lebih bagus? Karena si lukanya itu ada di dalam pusar. Jadi istilah kata setelah selesai operasi bentuknya kayak pusar biasa aja gitu. Begitu kelihatan. Kelihatan, iya nggak kelihatan. Jadi bekas lukanya hampir tidak terlihat. Iya, halo Sobat Sentra. Jumpa lagi kita di program podcast Sentra Medical Hospital Group, Sentra Stage. Kali ini bersama Sentra Medical Hospital Cisalak. Sobat Sentra, pernahkah mungkin Sobat Sentra mendengar istilah laparoskopi? Atau mungkin orang awam menyebutnya, ada yang bilang operasi lubang kunci. Nah, untuk mengetahui itu dan kita akan membahas tentu saja lebih banyak, lebih lengkap mengenai laparoskopi, apa metode terkini terbaru dari laparoskopi itu sendiri. Tentu saja saya akan membahas ini bersama dengan narasumber saya yang spesial. Ya, pada kesempatan kali ini beliau adalah Dr. Dhani Kristianto, Rustandi, spesialis bedah dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Apa kabar Dr. Dhani? Baik. Luar biasa. Ya, salam kenal. Salam Sentra. Luar biasa nih. Baik, langsung saja ya dok. Ya. Dok, sebenarnya mungkin dokter bisa jelaskan kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat. Sebenarnya apa sih operasi laparoskopi, dan sekarang ada operasi terbaru katanya, laparoskopi SILS ya? SILS, ya. Single Incision Laparoscopic Surgery, betul. Mantap, silakan. Jadi laparoskopik itu ada sebuah bentuk operasi minimal invasif ya, yang dimana lukanya sangat minimal atau kecil untuk tindakan operasi yang maksimal. Nah, seperti itu. Nah, laparoskopik sendiri itu yang konvensional biasanya kita memakai 3 lubang lah, kayak gitu. Sampai 4 bahkan kalau diperlukan. Nah, untuk SILS ini kita hanya memakai 1 luka aja, 1 lubang aja, dan itu biasanya di pusar. Iya. Iya, jadi lukanya lebih minimal lagi dari minimal invasif. Nah, sebenarnya apa bedanya dokter dengan operasi yang biasanya yang lebih banyak sayatannya? Operasi open konvensional. Kalau operasi open terbuka begitu, lukanya besar. Ya, lukanya besar, penyembuhannya akan lebih lambat dan nyerinya tentunya akan lebih nyeri juga. Nah, dengan minimal invasif, dengan luka laparoskopi, lukanya lebih kecil, penyembuhan lebih cepat dan nyerinya juga lebih minimal. Iya. Oke, ini sudah itu di-spill ya. Di-spill. Keunggulannya. Iya. Habis bingung ngebedainnya apa. Baik. Nah, dokter, apakah semua orang ini atau semua pasien bisa menjalani operasi dengan metode SILS ini, atau hanya kasus-kasus tertentu saja gitu, dok? Kalau untuk saya ya, mungkin karena kemampuan masih terbatas, selama ini saya baru mengerjakan batu empedu, dan usus buntu. Ya, mungkin ke depannya kalau setelah pelatihan dan yang lebih banyak lagi, mungkin bisa tindakan-tindakan yang lebih lagi. Tapi dari literatur atau dari jurnal, dok, bisa untuk kasus apa saja? Sebetulnya sih untuk kasus kedepannya semua kasus akan bisa berpeluang menggunakan dengan SILS ya. Cuman untuk sekarang ya kalau saya lebih terfokus ke usus buntu sama batu empedu dulu. Iya. Ditambah sedikit adesiolisis tuh kalau misalnya ada pelengketan. Nah, itu kita masih bisa tuh kita bongkar dengan menggunakan SILS. Iya. Nah, ini mungkin orang awam butuh tahu begitu dokter Dhani, bahwa benar nggak sih operasi ini katanya nggak sakit dan pasien bisa langsung pulang? Oh gitu ya. Kalau dibilang nggak sakit sih bohong. Ya. Tapi sakitnya minimal. Oke, sedikit. Iya, dibandingkan sama operasi yang terbuka, ya tentu dengan luka yang lebih kecil sakitnya lebih kecil juga, lebih minimal. Kalau bisa langsung pulang untuk beberapa tindakan tertentu mungkin bisa, tapi kalau saya sih tetap menyarankan untuk rawat inap dulu lah. Oke, jadi memang masih dilihat kondisinya ya. Kalau memang one day care ya sudah. Iya. Kita lihat case by case. Iya, nggak bisa langsung semua disamain, nggak bisa. Kalau begitu dokter Dhani, apa saja persiapan dari seorang pasien sebelum melakukan tindakan SILS ini, dok? Laparoskopi SILS. Oke. Jadi tahapannya. Iya. Nomor 1 tahapannya ketemu dokter dulu. Konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu, kita diagnostik yang tepat dulu. Kalau perlu pemeriksaan penunjang, kita lakukan pemeriksaan penunjang dulu supaya kita tahu nih kira-kira ketemunya di dalam ada apa. Apakah udah ada pelengketan, apakah sudah ada faktor penyulit, apakah sudah ada ya misalnya yang agak kompleks lah. Nah, gitu ya.
Ditambah tentunya untuk persiapan operasinya sendiri, pemeriksaan fungsi jantung, paru, lab, kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau itu semua kita udah ketahui, baru kita bisa tentukan apakah ini mau kita seals atau ini tidak bisa dilakukan seals, seperti itu. Laparoskopi konvensional. Ya, atau dengan laparoskopi konvensional atau bahkan bisa operasi terbuka, gitu. Iya. Oke, setelah tahu itu semua baru ya assessment ya. Kita ya setelah udah dapat asesmennya, dapat diagnostiknya, baru kita tentukan tindakan operasi yang paling tepat apa nih, gitu. Iya. Oke, kalau gitu dok, saya pengen tahu mulai dari prosedur laparoskopi sealsnya itu sendiri dok. Oke. Seperti apa dok? Operasinya kita melakukan sayatan di dalam pusar. Ya, di dalam pusar, kemudian kita tembus sampai ke dalam rongga perut. Nah, dari situ kita masukin yang namanya wound opener, ya, udah masuk baru kita pasang portnya, port seals. Nah, setelah dibuka, barulah kita masuk kamera untuk melihat, untuk melihat secara keseluruhan. Akan kamera ya dok. Oh, jadi kan pasien tuh analoginya, waduh ini kan operasi kecil, cuma ada 1 lubang. Cara lihatnya gimana tuh? Nah, ternyata pakai dia ada kamera khusus dia. Kameranya dia cuman ketebalannya 5 mili dia. 5 mili. Kalau saya lebih prefer dengan sudut kamera 30 derajat supaya si kameranya itu di atas alat yang saya pakai. Jadi ini kamera, ya kan? Ini kan lubangnya cuma 1 nih. Cuma 1 lubang dimasukin banyak alat nih. Nah, jadi supaya nggak berantem di dalam tuh, supaya nggak saling mentok, si kamera posisinya di atas. Nah, baru alat saya di bawahnya, gitu. Iya, dan itu mesti ada kerjasama tim yang baik antara si kameramen dan operator. Iya, kalau enggak tingkat kesulitan operasinya akan jauh lebih sulit kalau si kameramennya nggak bisa kerjasama sama operator. si kameramennya ini sendiri dok bisa dari sama-sama spesialis bedah atau? Iya, bisa sesama dokter spesialis, bisa dokter umum, bahkan perawat yang sudah terlatih pun bisa. Iya, yang sudah membiasa mengoperasionalkan si kamera itu. Iya. Jadi dalam 1 lubang itu dimasukin beberapa alat ya. Betul. Alat-alatnya boleh diulang dok, apalagi tadi? Jadi Apa saja? ya, jadi biasanya sih kalau kita sih pakainya namanya grasper untuk memegang organ, memegang organ yang kita mau lakukan. Kemudian kalau misalnya perlu digunting ada alat kauternya sendiri ya atau hook. Terus juga ada kalau kita di sini udah pakai ini, nggak boleh sebut merek ya. Kita udah pakai energy device, jadi dia sekali bakar langsung potong. Iya, jadi lebih cepat. Terus lebih tidak perdarahan. Terus habis itu setelah dibebasin semua, nah si asumsi usus buntu ya, asumsi kita ngomong usus buntu nih. Setelah dibebasin semua usus buntunya, baru kita ikat. Nah, kita ikat dengan menggunakan benang. Terus di dalamnya kita udah selesaikan, kita gunting, usus buntunya kita angkat melalui lubang yang sama. Jadi dari lubang itu kita bekerja banyak sekali gitu. Dok, sebentar. Ini kan cuma 1 lubang ya. Apa nggak beresiko dok? Enggak sih, kalau dibilang beresiko sih enggak. Resiko pasti ada, ya resiko pasti ada. Dan itu pasti disampaikan. Pasti disampaikan, ya pasti disampaikan. Tapi so far sih baik-baik aja sih. Kita nggak pernah, kita kan akan kerja dengan sehati-hati mungkin, apalagi dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan operasi yang lainnya. Kekhawatiran yang paling sering terjadi tuh kalau pas kita masuk dengan seals, ternyata dia ada pelengketan hebat. Terus misalnya dia ambil contoh usus buntu dulu ya. Misalnya usus buntunya udah pecah nih, udah lengket-lengket. Nah, terkadang kita nggak bisa lanjutin dengan seals. Terkadang kita perlu tambahan port, jadi kita ubah jadi laparoskopi konvensional misalnya. Kalau misalnya udah jadi laparoskopi konvensional dan ternyata dia masih kesulitannya lebih sulit lagi, ya mungkin kita akan ubah jadi operasi terbuka. Dan itu biasanya di awal udah dijelaskan, disampaikan. Ya. Selama ini sih kita masih usahakan dengan menggunakan seals dan hasilnya bagus. Iya. Jadi jarang sekali saya yang konversi jadi laparoskopi konvensional, apalagi terbuka tuh jarang. Iya. Oke, tapi bisa juga terjadi seperti itu. Bisa. Walaupun kita udah asesmen yang baik di awal, terkadang hasil penunjang dan pemeriksaan kita tidak sama seperti apa yang kita lihat di lapangan operasi. Iya, itu makanya nomor 1 yang kita masukin kamera.
Kita lihat dulu kamera, kita evaluasi dulu sekitarnya. Oh ini bisa nih lanjut nih, kita maju operasi. Kalau dievaluasi nyata, waduh kayaknya nggak bisa nih, sulit nih, susah nih. Nah kita langsung putuskan di situ, kayaknya perlu tambah port untuk jadi konvensional laparoskopik. Atau mungkin, wah ini kayaknya udah mesti terbuka nih, kayak gitu. Iya. Kalau untuk durasi dok pengerjaan laparoskopi SEALS ini relatif berapa lama sih dok? Kalau yang tanpa kompleksitas, biasanya cuma sekitar setengah jam sampai 1 jam udah selesai. Oh cukup cepat ya dok? Cepat, ya. Balik lagi ke kesulitan yang kita temukan, terus kerjasama timnya yang baik, sama ketersediaan alat. Terkadang yang jadi penyulit itu ketersediaan alat yang kita harusnya ada pakai tidak tersedia. Itu yang pertama. Atau yang kedua, yang tadi saya bilang, si asisten saya, si kameramen atau siapa, belum terbiasa. Jadi di dalam tuh seperti kayak bentrok-bentrokan tuh. Nah, itu juga jadi memperlama. Atau yang ketiga memang faktor dari pasiennya sendiri. Dia udah lengket nih, udah lama nih. Nah, jadi kita mesti bebasin dulu. Nah, itu tentunya akan lebih lama durasi operasi. Tapi kalau semuanya lancar-lancar, biasanya sih setengah jam sampai 1 jam udah selesai. Kurang lebih begitu ya dok? Kurang lebih begitu. Oke. Dok, ini misalkan ada pasien nih, pasiennya mungkin ada bekas operasi yang lama di perut, ya katakanlah operasi sesar lah atau apa. Nah, apakah ini masih bisa pakai metode SEALS dok kalau ada bekas operasi lama? Bisa. Asal tidak ada pelengketan. Kan biasanya kan kita kalau misalnya sebelum mendiagnosa kan kita bikin penunjang kan, minimal kita intip dengan USG. Kalau diperlukan sampai CT scan. Nah di situ kan terlihat adanya pelengketan, adanya apa misalnya udah ada gumpalan. Nah di situ kan kita kan bisa lihat semua ya. Kalau ternyata nggak ada, semuanya bagus, ya boleh kerjain aja pakai SEALS. Iya, banyak kok kasus yang saya kerjain sebelumnya dia udah pernah operasi sebelumnya dan masih bisa. Iya, gitu. Oke, ini mungkin buat sobat sentra yang ibu-ibu nih ya dok, Buan ya, mungkin takut bekas luka pasca operasinya begitu dok. Nah, apakah dengan SEALS ini bisa jadi solusi supaya lebih mulus? Iya. Justru kebanyakan yang minta di SEALS tuh yang kosmetiknya maunya yang lebih bagus ya. Kenapa saya bilang kosmetik lebih bagus? Karena si lukanya itu ada di dalam pusar. Jadi istilah kata setelah selesai operasi bentuknya kayak pusar biasa aja gitu. Begitu kelihatan. Nggak kelihatan, iya nggak kelihatan. Jadi bekas lukanya hampir tidak terlihat. Iya, bukannya nggak ada bekas lukanya ada, tapi karena dia lokasinya di dalam pusar, jadi hampir tidak terlihat. Bentuknya kayak pusar biasa aja. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi tenang ya ibu-ibu ya. Dari segi estetiknya aman. Iya. Oke, baik. Nah dok, ini mungkin sobat sentra juga pengen tahu untuk metode SEALS ini laparoskopi SEALS dibandingkan dengan konvensional. Biayanya gimana dok? Apakah lebih murah atau lebih mahal nih? Relatif sih, nggak bisa ngomong saya. Relatif. Kalau kita lihat secara satu sisi cuma operasi aja, mungkin bisa bilang lebih mahal. Tapi secara garis besarnya, dia kan lama perawatannya lebih cepat ya. Lama perawatannya lebih cepat, nyerinya juga lebih minimal. Ya, biasanya relatif lebih murah juga dibandingkan sama operasi yang konvensional yang lama perawatan lebih lama gitu. Jadi logikanya dia bisa cepat pulang ya. Cepat pulang. Iya. Biasanya hari ini operasi, besok udah pulang. Iya. Atau kalau operasinya pagi, malamnya udah bisa pulang. Iya. Oke, tadi dokter sudah bahas masalah keunggulan sudah di-spill ya dok. Oh ya, tanya sedikit. Tadi ya, jadi laparoskopi SEALS dengan konvensional, yang pasti yang SEALS ini di minimal invasif. Betul. Ya minimal perdarahan ya dok ya, pengerjaan lebih cepat segala macam ya. Kalau konvensional sendiri dok, apa yang menjadi pertimbangan kok sekarang orang lebih memilih SEALS nih gitu loh? Dibandingkan dengan operasi open konvensional atau laparoskopi? Konvensional. Oh, yang open ini, yang open terbuka. Oh ya jauh dong. Jauh dong. Pertimbangannya nomor satu, luka operasinya. Ya, luka operasinya sangat kecil dan lukanya hampir tidak terlihat. Ya. Nyaris tak terlihat. Terus pertimbangan yang kedua itu nyerinya. Operasi terbuka tuh biasanya jauh lebih nyeri, ya kan? Karena besar dia lukanya. Kita lukanya hanya 1-2 cm. Kecil sekali lukanya, ya.
Jadi terus penyembuhan juga lebih cepat dibandingkan sama operasi konvensional. Laparoskopi dengan SEALS ini ya jauh lebih cepat sembuhnya, lukanya pun lebih cepat dan lebih cepat untuk aktivitas juga gitu. Iya. Jadi dok, kapan kira-kira misalkan dokter, oke awalnya merencanakan buat SEALS, tapi waduh ini kayaknya harus kembali ke metode Konvensional. ya. Yang tadi dok, yang ada perlengketan itu. Iya, kalau misalnya kita temukan, tadi kan balik lagi ya, misalnya awalnya kita udah rencanain mau SEALS nih, kan yang pertama kali kita lakukan adalah evaluasi dengan menggunakan kamera. Kita evaluasi dengan masukkan kamera, kita lihat, nah memungkinkan untuk maju atau tidak nih. Oh ternyata, ini ada perlengketan nih, tapi kayaknya masih bisa, kita kerjain dengan SEALS. Oh ini udah hebat banget nih, dibebasin aja udah susah nih. Ya mau nggak mau kita kembali ke dasar, ke dengan konvensional gitu. Iya. Dok, mungkin ada nggak sih peluang ada komplikasi dari SEALS itu sendiri? Ada penyulitnya atau apa gitu? Iya, komplikasi SEALS sih ada ya. Kita nggak bisa menutupi ya. Semua teknik operasi, ya, semua teknik operasi pasti ada resiko komplikasi. Ya, yang paling sering adalah hernia umbilikalis. Ya, hernianya di pusar. Karena kan kita bikin sayatan lukanya di situ, ya kan. Saat kita selesai operasi, kita akan jahit tutup. Nah, tetapi namanya bekas ada luka, belum tentu kekuatannya sama dengan kekuatan tubuh kita yang lainnya. Takutnya di situ ya lukanya jebol atau apa, terbentuklah hernia. Itu komplikasi yang paling sering, yang paling kita coba hindari lah, ya. Komplikasi yang kedua, pelengketan post operasi pun tetap ada walaupun kecil, kemungkinannya selalu bisa ada. Pendarahan pun bisa aja ada walaupun kita akan seminimalisir banget. Seperti yang tadi saya bilang, kita sekarang udah pakai alatnya tuh di dalam tuh yang less bleeding, udah pakai energy device yang dimana saat kita potong dia udah otomatis membakar, jadi dia tidak ada pendarahan. Iya, tapi bukan berarti tidak mungkin, ya kayak gitu. Oke, baik. Nah dok, selama dokter berpraktek sebagai spesialis bedah dengan ya metode SEALS ini dok, ada nggak case-case yang menarik begitu dok dari pasiennya atau dari penyakitnya sendiri dok? Yang paling menarik waktu itu pasien datang ke saya dengan usus buntu. Oke. Ya kan, setelah pasien datang dengan usus buntu, kita USG, ketemu batu empedu. Waduh, itu gimana dok? Ya untungnya pakai SEALS ya, jadinya buy one get one. Kejakit APP dan batu empedunya satu kali. Iya, combo. Jadi dengan luka yang seminimalisir itu, yang sangat kecil sekali itu, kita udah kerjain batu empedu, terus kita kerjain juga APP-nya. Jadi yang mana duluan yang dikerjakan dok? Waktu itu saya kerjain batu empedu dulu, karena batu empedu lebih kompleks. Kita kerjain yang batu empedu dulu, saya kerjain, saya bebasin, udah selesai, saya simpen dulu. Nah, saya kerjain usus buntunya, baru tadi koinnya bareng-bareng gitu. Jadi buy one get one waktu itu. Oke. Iya. Tapi pasiennya tahu dok bahwa dia ada batu empedu juga. Tahu, karena kan waktu habis setelah di USG konsultasi lagi, saya jelasin ini udah ada batu empedu, ukurannya cukup besar. Kalau nggak salah waktu itu ukurannya udah 3 cm. Terus udah ada tanda-tanda peradangan ya. Dan dia pun sudah suka mengeluh kalau sakit perutnya tuh nggak cuma di kanan bawah. Sakitnya itu kadang-kadang di ulu hati sampai ke kanan perut kanan atas, bahkan menjalar ke punggung. Awalnya saya udah curiga nih, kayaknya ada batu empedunya nih. Tapi yang dia waktu datang ke saya pertama kali itu sakitnya tuh sakit banget di kanan bawah. Nah, setelah di USG ternyata ketemu dua-duanya ada, usus buntu ada, batu empedu ada. Kerjain dua-duanya. Ya nggak mungkin disimpan satu-satu dong. Atau ya satu nanti ya operasi. Langsung kerjain dua-duanya. Iya. Waktunya gimana dok? Karena ada dua case nih. Lebih cepat atau lama? Ya relatif akan lebih lama ya. Waktu itu masa pengerjaan saya 2,5 jam waktu itu. Untuk mengerjakan 2 tindakan sekaligus dengan menggunakan SEALS, waktu itu saya menghabiskan waktu kurang lebih 2,5 jam. Tapi untungnya berhasil dan hasilnya bagus. Pasiennya puas banget. Oh, iya. Masih muda apa udah berumur dok? 30-an. Oh, masih muda. Iya, masih muda. 30-an waktu itu. Proses recovery-nya gimana dok? Gitu. Kayaknya tuh dia habis 2-3 hari udah aktivitas tuh dia. Wah. Iya, kayaknya. Terus seminggu baru kontrol ke saya, lukanya sih udah bagus sih. Jadi udah selesai. Berarti dok setelah pulang itu ya, udah bisa aktivitas?
Bisa, pasien ya? bisa. Dengan luka yang kecil gitu kan biasanya lebih tidak nyeri ya. Ya definisi aktivitas juga aktivitas ringan. Iya, kalau langsung angkat beban berat ya jangan. Atau olahraga. Atau olahraga yang berlebihan ya jangan. Tapi untuk aktivitas ringan, kebetulan dia pekerjaannya dia di kantor kebanyakan duduk, terus dia nanya boleh gak dok saya kerja? Ya silakan asal udah tidak sakit dan tidak mengganggu. Iya. Kalau mengganggu ya jangan dulu istirahat. Iya. Oke, jadi memang relatif ini bisa aktivitas seperti sedia kala, tetapi dalam tanda kutip aktivitasnya apa dulu nih? Iya, harus apa dulu nih? Iya. Oke, baik kalau gitu. Kalau gitu dok, apa pesan dokter Dani kepada masyarakat atau mungkin tips dari dokter Dani bagi masyarakat yang mungkin ingin operasi tapi masih ragu-ragu, takut, wah ini serius jangan-jangan, aduh kok cuma satu lubang gitu-gitu. Apa nih dok pesan-pesannya? Pesannya nomor 1, jangan takut. Itu aja. Operasi itu sudah tidak menyeramkan kayak dulu, yang dimana tuh lukanya besar, penyembuhannya lama, sakitnya sakit banget. Sekarang itu udah makin canggih, luka semakin kecil, nyeri semakin minimal, dan penyembuhan lebih cepat. Iya, jadi nggak usah takut. Konsultasilah minimal dulu, ya kan? Untuk berlangkah, ya kan? Gitu. Untuk melangkah 1 juta langkah, kita harus melangkah 1 langkah dulu. Ya, langkah pertama konsultasi dulu. Setelah konsultasi, baru ntar kita rencanakan mau kemana nih, gitu. Jangan dibiarin penyakitnya. Itu yang nomor 1 tuh. Dan yang terpenting jangan konsultasi ke Mbah Google. Nah, iya benar. Bahaya. Oke, kalau mau konsultasi dok, mungkin dokter bisa kasih tahu ke Sobat Center. Dokter itu praktek di hari apa, jam berapa di sini dok? Oh, kalau untuk di sentra, saya di Sentra Medika Cisalak ya. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3. Oke, jadi Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oke, jadi hampir setiap hari ada. Hampir setiap hari, kecuali Sabtu Minggu libur. Salah Sabtu. Baik, terima kasih dokter. Terima Untuk kasih. pencerahannya ya, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat dan yang takut operasi, yang ragu-ragu semakin mantep niatnya. Ini semakin bagus lagi kalau datang berkonsultasi dengan dokter Dani. Oh iya, terima kasih. Sukses terus dokter. Amin. Baik, Sobat Sentra, demikian obrolan saya bersama dokter Dani ya. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa.